buka acara ini dengan doa. Mohon berkenan Pak Oktav untuk membuka dengan doa. Baik Ibu dan Bapak yang terkasih, Romo, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat memati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa ke dalam bangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Oktav telah berkenan memandu doa Angelus. Kita akan segera masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi dengan tema menciptakan suasana religius dalam keluarga. Selamat petang Romo Paulus Supriyo. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sekarang waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Romo untuk memaparkan materi. Semoga. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Romo baru menyiapkan share screen. Ya. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, semoga rahmat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin. Ya.
Kita berjumpa lagi dalam forum Katolisitas pada hari Jumat Legi tanggal 26 Maret. Tadi temanya atau topiknya sudah disampaikan oleh Ibu Purna sebagai moderator. Terima kasih Bu Purna. Kabarnya Sono Sewu gimana? Baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik, Romo. Ya, baik ya. Panas. Baik, tema atau topik bahasan kita yaitu menciptakan suasana religius dalam keluarga. Menciptakan suasana religius dalam keluarga. Jadi nanti saya pasti tidak usah lama-lama dalam presentasi, karena memang ini tidak murni sebagai seminar, tetapi lebih berefleksi bersama, mencoba berbagi pengalaman dan sebagainya, dan moga-moga menjadi magic moment, menjadi momen yang menyemangati kita untuk lebih menghayati hidup di keluarga dengan penuh kebahagiaan. Jadi temanya menciptakan suasana religius dalam keluarga. Pertama adalah suasana religius yang dimaksud itu apa? Itu. Suasana religius yang dimaksud yaitu bagaimana keluarga kita itu ada suasana kesucian. Bagaimana keluarga kita ini sungguh-sungguh menjadi keluarga, menjadi komunitas yang senantiasa memuliakan dan mengabdi Tuhan. Atau juga yang paling penting adalah Tuhan menduduki tempat penting dalam keluarga. Itu tujuannya atau itu yang menjadi sasarannya. Kalau kita menciptakan suasana religius, itu yang dimaksud apa ya? Bagaimana Tuhan itu menduduki tempat penting dalam keluarga. Tidak egoismeku, tidak hanya mencari senang sendiri, yang menjadi pusat itu adalah diriku, tetapi selalu berpusat pada Tuhan. Dan berpusat pada Tuhan itu pasti akhirnya mengalir pada sesama dan lingkungan kita. Jadi suasana religius itu ada suasana pula, salah satunya yaitu suasana kekatolikan. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimaksud dengan suasana religius itu ada suasana kesucian dan ini menjadi damba kita semua. Keluarga kita menjadi keluarga yang suci, kita sendiri menjadi orang yang makin baik. Itu tanda petik definisi atau yang kami maksudkan suasana religius dalam keluarga. Selanjutnya, hambatan-hambatan membangun suasana religius. Hambatan yang pertama yaitu dampak sekularisasi. Sekularisasi itu apa? Yaitu gaya hidup yang mengandalkan kemampuan manusia dan meminggirkan Tuhan dalam segala segi kehidupan. Jadi Tuhan itu tidak dianggap lagi. Tuhan itu dianggap sepi begitu. Dan meminggirkan Tuhan ini, konkretnya orang menjadi egoistis, individualistis. Itu akhirnya apa? Akhirnya demi pemuasan nafsu pribadi atau hedonisme. Menimbulkan nikmat apa enggak nikmat begitu. Wah, ada seminar katolisitas enggak nikmat. Wis, enggak usah ikut. Umumnya seperti itu. Atau harus terlibat untuk ngurusi anak, enggak nikmat. Itu. Jadi sekularisasi yang dimaksud itu, yaitu meminggirkan Tuhan. Dan ini bertentangan dengan hidup keluarga Kristiani yang mengedepankan keadaan saling mencintai dan saling setia. Jadi itu Bapak Ibu, sekularisasi itu sungguh bertentangan di hidup berkeluarga. Karena hidup keluarga itu mengedepankan keadaan saling mencintai, saling setia, jadi ada komunikasi, tidak menang-menangan, tidak ego-egonan sendiri. Dari dampak atau pengaruh sekularisasi itu bentuk konkretnya yaitu pertama perceraian. Berita-berita tentang gaya hidup kaum selebritis ya toh, yang kawin cerai dikata telah dianggap biasa oleh orang zaman ini. Perceraian itu bertentangan langsung
dengan hakikat perkawinan Kristiani. Ini pengaruh atas sekularisasi yang membahayakan hidup keluarga Katolik. Yang kedua adalah kumpul kebo. Nggak tahu saya kok disebut kumpul kebo, ngapa nggak kumpul wedhus gitu, atau kumpul sapi atau apa ya, atau kumpul kucing, gitu ya. Itu nggak tahu. Tapi orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, ya, hidup bersama pria dan wanita dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan marak di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali ya Indonesia pasti. Ya, ini tergolong perkawinan coba-coba dan yang itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur perkawinan Katolik. Yang ketiga adalah pelacuran. Jadi relasi kasih itu dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Ya jelas ini bertentangan langsung dengan ajaran bahwa hidup suami istri merupakan bagian dari penyerahan diri total dalam perkawinan. Yang kelima, bentuk konkret 5 yaitu aborsi. Dan ini memang ya dosa berat karena memang otomatis orang yang melakukan itu lalu tidak boleh sambut komuni sampai dia mengaku dosa. Kemudian yang keenam adalah meningkatnya kawin campur. Memang tidak bisa dihindari bahwa orang Katolik di Indonesia itu bergaul dengan beragam orang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Akibatnya apa? Kawin campur tidak bisa dihindari. Namun tidakkah fakta bahwa perkawinan campur semakin meningkat itu menunjukkan semakin menipisnya iman Katolik? Sebenarnya saya itu sangat terkesan dengan Bapak Ibu yang selalu berjuang bagaimana anak saya jangan sampai lepas dan sebagainya. Itu banyak sekali Bapak Ibu yang seperti itu. Dan yang ketujuh adalah media digital dan pornografi, apalagi kecanduan gawe. Saya kira Bapak Ibu periso ya, bagaimana sampai orang kecanduan aditif kalau tidak main main media sosial itu pusing dan sebagainya itu. Pesatnya kemajuan teknologi pantas disyukuri, akan tapi ketika teknologi dijadikan alat untuk menyebarkan godaan untuk berbuat dosa, pantaslah orang Katolik waspada. Ini. Jadi kenyataan menunjukkan media digital sering dijadikan alat untuk ya hal-hal yang tidak baik dan menjadi medan hiburan yang tidak sehat seperti pornografi. Dan saudara-saudara, penyebaran dari pengaruh sekularisasi ini yang contoh-contohnya seperti itu, penyebarannya begitu masif. Masif itu artinya ya kempel begitu. Lengkap menyeluruh gitu. Dan menjadi pembenaran pengambilan keputusan yang pragmatis. Pragmatis itu artinya mencari mudahnya begitu. Ini namanya sebutlah mengandung gitu. Lalu menggugurkan. Pembenarannya gimana? Loh, ini kan badan-badanku sendiri. Aku yang ngalami, yang ngelakoni awakku. Jenengan mboten ngrasake. Maka saya cari mudahnya aja, pragmatis. Lalu melakukan itu. Yang kedua adalah kemalasan. Dosa itu dimulai dari pikiran manusia. Kita sudah melihat dalam dalam informasi-informasi bahwa dosa itu dimulai dari pikiran manusia. Dalam kaitannya dengan hidup berkeluarga, pikiran-pikiran itu masuk lewat kemalasan dan keengganan untuk berkomunikasi intensif dengan Tuhan. Ya, jadi pikiran itu masuk melalui kemalasan dan keengganan untuk berkomunikasi intensif dengan Tuhan melalui doa. Jadi orang enggan doa, entah doa vokal, artinya ya memang berbicara seperti doa Angelus tadi itu kan doa vokal. Tapi ada juga doa yang renung, doa batin. Ini lebih merenungkan kitab suci.
Sadar, jadi Bapak Ibu sadar pentingnya di dalam membangun relasi dengan Tuhan, tetapi seringkali kesibukan dan beban keluarga menjadi alasan tidak meluangkan waktu. Jadi sebenarnya tahu pikirannya itu, tetapi karena ya kesibukan, karena beban keluarga menjadi alasan tidak meluangkan waktu. Akibatnya apa? Akibatnya orang tua kurang sungguh beriman. Maka juga tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anak dalam hal penghayatan iman. Itu. Akibat yang lain adalah orang tua terlalu mempercayakan pendidikan anak mereka kepada pihak ketiga, itu bisa sekolah, gereja, dan sebagainya, sebagai cara pragma golek gampang gitu untuk pendidikan iman anak tanpa melibatkan diri di dalamnya orang tua itu. Akibat kemalasan ini, orang tua tidak tahu cara mengiringi anak-anak dalam jalan Tuhan karena mereka sendiri kehilangan arah dalam penghayatan imannya. Itulah Mas dan Mbak dicoba renung-renungkan bagaimana praksisnya dalam kenyataan hidup keluarga kita. Maka sekarang kita masuk pada inti topik atau tema katolisitas kita pada hari ini, yaitu menciptakan suasana religius. Tadi kita sudah membahas mengenai sekularisme, dan sekularisme itu terutama dukung atau digembar-gemborkan oleh sains, bahwa bagaimana dengan akal budinya manusia menciptakan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang akhirnya membuat sudah tidak butuh Tuhan lagi. Dalam kadar sedikit, ada seorang tokoh, sains itu menjauhkan orang dari Allah. Tapi dalam kadar yang banyak, justru mendekatkan orang pada Allah. Ada sebuah kisah yang menurut saya bagus, yaitu seorang mahasiswa yang di Perancis. Dan naik kereta, ia duduk di samping seorang pria tua yang terlihat seperti seorang petani berada. Mahasiswa itu melihat pria tua itu tampaknya sedang mendaraskan doa dengan manik-manik rosario dengan jemarinya. Tuan, sungguhkah Anda masih percaya hal-hal usang seperti itu? Tanya sang mahasiswa itu. Ya, bagaimana dengan Anda? Ujar sang lelaki tua, balik bertanya. Dengan pertanyaan itu, mahasiswa itu tertawa lalu berkata, saya sih tidak percaya pada hal bodoh demikian. Para profesor di universitas tempat saya belajar juga tak percaya. Saran saya, lemparkan saja rosario itu keluar jendela dan pelajarilah apa yang dikatakan sains tentang hal itu. Lelaki tua itu lalu menjawab dengan mata berkaca-kaca, sains itu apa? Saya tidak mengerti tentang sains. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Melihat orang itu tampak tulus, mahasiswa itu tak ingin mengganggunya lebih lanjut. Ia pun berujar, beri saja saya alamat Anda, akan saya kirimkan beberapa literatur untuk menjelaskan sains kepada Anda. Baik, kalau begitu, ujar pria tua itu seraya merogoh saku mantelnya, mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada mahasiswa itu. Saat membaca kartu namanya, mahasiswa itu seketika menundukkan kepala dengan malunya tanpa sepatah kata sanggup terucap dari mulutnya. Tertera di sana nama dan identitas lelaki tua itu, Louis Pasteur, Direktur Institut Penelitian Ilmiah Paris. Jadi bagaimana seorang peneliti ilmiah yang luar biasa, nih orang terkenal, akhirnya juga tekun mendaraskan manik-manik Salam Maria, mendaraskan doa Rosario. Orang yang
pasti menggunakan akal budinya, mengadakan penelitian, berdoa. Bentuk-bentuk konkret membangun suasana religius dalam keluarga, yang pertama adalah, jadi Bapak Ibu kalau kita itu mau membangun suasana kesucian, suasana ada kesediaan memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan itu sungguh menduduki tempat penting dalam keluarga, atau ada juga konkretnya suasana kekatolikan. Yang pertama, bentuk-bentuk konkret yang mungkin bisa diusahakan adalah memegang teguh janji perkawinan. Jadi suami istri sadar sepenuhnya bahwa kesatuan dan kesetiaan mutlak diperlukan agar hidup perkawinan dan keluarga terjaga keutuhannya dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi memegang teguh janji perkawinan. Dulu berjanji Bapak Ibu di hadapan imam dan para saksi, saya, Paulus, menerima engkau, Teresia Tukinem, sebagai istri saya berjanji untuk mencintai dan setia padamu dalam untung dan malang, dan sebagainya seperti itu. Jadi memegang teguh janji perkawinan. Yang kedua, bentuk kedua yang konkret untuk membangun suasana religius itu, baik kalau ada disiplin, ya disiplin. Hal-hal ini sebenarnya bukan gagasan saya, ini hanya saya coba refleksikan dari pengalaman mendampingi umat di Pugeran. Kemudian saya konfrontir dengan sumber dari buku-buku, salah satunya adalah pengajaran iman Katolik. Ternyata klop, maka lalu saya rumuskan di sini. Jadi bukan gagasan saya. Yang kedua adalah disiplin. Dalam doa pribadi dan bersama dan membaca Alkitab, membaca kitab suci. Disiplin ini sangat penting karena godaan gaya hidup modern yang egoistis, individualistis sangatlah besar. Dengan kekuatan sendiri, rasa-rasanya manusia tidak akan mampu melawannya. Maka tidak ada jalan lain kecuali manusia mencari kekuatan dari Tuhan. Bentuk-bentuknya yaitu macam-macam doa dalam arti komunikasi dua arah akan membentuk pribadi kita yang mampu memberi batas yang tegas antara kehendak Allah dan kehendak dunia. Salah satu bentuknya adalah doa harian untuk dijadikan pegangan bagi keluarga kita. Anak-anak akan tahu dan belajar orang tuanya jika orang tuanya tekun menjalankan komunikasi intensif dengan Tuhan atau doa ini. Jadi itu, maka Bapak Ibu yang selalu berdoa, maka ada doa malam bersama, itu menciptakan suasana religius, suasana kesucian sebenarnya. Monggo, silahkan doa bersama dalam keluarga, atau juga mungkin bersiarah bersama, tidak hanya rekreasinya, tapi juga ada tujuan yang lain yaitu siarah. Biasanya kalau orang rekreasi itu yang dituju ada 3 biasanya, ya rekreasi ke tempat tertentu, lalu ada siarahnya, dan biasanya pula ada kunjungan, kunjungan kepada saudara atau apa. Wah, repot lama kalau kunjungan kudu nggawa oleh-oleh, ya monggo lah, ya, toh tidak harus selalu bawa oleh-oleh. Jadi disiplin, ada doa pribadi, doa bersama. Kita punya pengalaman waktu kecil, bagaimana bapak ibu kita berdoa begitu, kita nyuri-nyuri, bapak kita tahu sebelum tidur pasti duduk berdoa buat tanda salib. Ibu kita duduk depan rumah berdoa rosario. Mereka dengan tekun berangkat ke gereja. Bapak Ibu yang sampai sekarang juga tekun ke gereja, seperti itu. Setiap merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup keluarga. Jadi Ekaristi itu menjadi sumber kita hidup.
tapi juga menjadi puncak, jadi yang tertinggi di dalam merayakan kehidupan ini. Bahkan Ekaristi juga menjadi jantung hidup gereja. Gereja itu maksudnya kita, menjadi jantung. Ya kalau digambarkan dengan jantung kita itu kan sejak lahir atau lebih tepat juga sejak dalam kandungan yang namanya jantung itu kan tidak pernah istirahat, tidak pernah mengenal rekreasi. Enggak pernah jantung mengatakan bahwa aku itu diberi waktu untuk istirahat toh, ya toh, tak rekreasi, atau tak nonton film apa namanya kor atau apa, tak jalan-jalan, gue. Nah, kalau jantung berkata begitu, pengen rekreasi, pengen istirahat ya pasti akan membahayakan otak kita, tidak mendapat asupan darah yang cukup. Nah, demikian pula kalau orang itu suka cuti Ekaristi, bisa juga hidup rohaninya ada dalam keadaan bahaya, bisa mengalami serangan stroke rohani, ya seperti itu. Ya, jadi yang kedua adalah disiplin. Ini salah satu bentuk konkret dari menciptakan suasana religius dalam keluarga. Yang ketiga, yaitu mewujudkan iman kita kepada Tuhan dalam tindakan yang nyata. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu nampak juga dalam tindakan konkret. Perilaku orang tua dijaga karena menjadi teladan bagi anak. Jadi mewujudkan pengalaman dari berdoa itu dalam tindakan konkret, tindakan nyata. Pamannya apa? Ya, kebutuhan-kebutuhan dasar setiap anggota keluarga ya terpenuhi. Bagaimana dihargai, tidak mudah disalah-salahkan. Ya, umpamanya ibunya karena sibuk membantu tetangga yang punya perhelatan, tugasnya utama menyapu kamar tamu, karena lupa langsung suami dan anak-anaknya ngeroyok, ibu ki mesti lupa. Ya, itu awang lupanya sebulan 2 kali kok dikatakan mesti lupa, itu selalu lupa. Nah, ini pasti lalu apa? Luluh. Kok Tuhan begitu kejam ya itu. Jadi ada penghargaan, diterima apa adanya, mamanya saling merasa mencintai dan dicintai. Orang yang paling sedih itu orang yang merasa tidak dicintai dan merasa tidak mencintai. Itu. Jadi apa yang kubicarakan dengan Tuhan itu juga terwujud dalam tindakan konkret dalam keluarga. Di dalam kehidupan bersama dalam keluarga. Yang keempat, untuk membangun suasana religius dalam keluarga, biasanya, dan itu juga saya temukan pula di dalam referensi-referensi yang saya baca, tapi ini tidak ada referensi pun sudah sangat menjamur dalam kehidupan keluarga, yaitu ada simbol-simbol rohani dalam rumah, ya. Jadi ada simbol-simbol rohani dalam rumah. Itu. Ya, simbol-simbol rohani itu bisa macam-macam. Jadi suasana religius dalam keluarga juga bisa diciptakan dengan simbol-simbol rohani. Apa contohnya? Seperti mamanya dipasang salib, gambar atau lukisan Yesus, juga foto-foto keluarga itu juga boleh. Simbol-simbol itu menjadi pengingat bagi seluruh anggota keluarga, bahwa hidup bersama di tangan Tuhan itu penting. Jadi simbol-simbol, ada patung keluarga kudus, mungkin ada tulisan macam-macam, Gusti ora sare, mamanya seperti apa. Nah, kalau mau masang di tembok gambar porno, boleh nggak Romo? Ya monggo, boleh-boleh saja, itu rumahnya masing-masing, kamarnya masing-masing ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa untuk menciptakan suasana religius itu simbol rohani yang paling membantu. Itu. Jadi ya ada salib, ada macam-macam, ada mungkin rosario, ada yang membeli rosario gitu.
rosario memakan tempat sampai 2 meter persegi, kalau saking besarnya, ya toh, seperti itu. Ya, jadi ada macam-macam itu. Atau kalau Natal, memasang pohon Natal, bahkan ada keluarga yang buat gua Natal di rumah. Ini simbol-simbol rohani dalam rumah yang akhirnya mudah membantu anggota keluarga untuk bahwa hidup bersama Tuhan itu penting. Monggo itu, atau buku-buku doa dan sebagainya, kitab suci. Bahkan ada keluarga yang mempunyai kamar doa sendiri, nah itu kamar doa sendiri, atau ada punya tempat patung Bunda Maria di pojokan, lalu dihias dan sebagainya, tiap malam berdoa di situ. Ini macam-macam simbol-simbol rohani. Selanjutnya yaitu yang kelima, untuk menciptakan suasana religius dalam keluarga itu, ini banyak sekali, terlibat dalam aktivitas lingkungan maupun gereja. Itu. Pada umumnya kita semua tahu, ingat bagaimana orang tua kita terlibat dalam aktivitas lingkungan maupun gereja. Ini akhirnya juga membentuk suasana religius. Jadi anggota keluarga tidak hidup dalam pulau, tetapi dalam keluarga Allah dengan berbagai aktivitasnya. Jadi berpartisipasi aktif dalam kegiatan menggereja maupun lingkungan. Ini biasanya yang akhirnya mampu menciptakan suasana religius. Yang keenam adalah kelembutan budi. Ya, jadi bagi kelembutan budi artinya yang mempunyai karakter, mempunyai kepribadian yang baik, itu juga membantu membangun suasana religius. Karena apa? Karena bisa jadi karakternya yang enggak bagus, orang ya sulit berdoa di keluarga. Bapaknya mungkin cengkiling, ya toh. Lalu akhirnya apa? Akhirnya ya anak tidak mudah untuk mengakui bahwa Allah itu Bapa. Wah, aku enggak pernah punya Bapa yang berbelas kasih kok. Adanya Bapakku di rumah itu sering keras kok. Nah, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah peduli pada yang kecil. Ini juga bisa menciptakan suasana religius. Saya kira di keluarga kita tidak ada tulisan ya, pengemis dilarang supaya minta surat pengantar dari RT dulu. Nah, saya kira enggak ada ya. Artinya bagaimana juga melalui entah TV atau apa, kita lalu prihatin, peduli pada yang kecil. Ketika aku haus, lapar, telanjang, di penjara, menjadi orang asing, dan sebagainya, itu menjadi ukuran. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jadi untuk mewujud nyatakan bagaimana suasana religius dalam keluarga itu bisa terjadi, secara konkret ada 7 jalan ini. Dan rasa-rasanya ke-7 jalan ini sudah dipraktekkan sebenarnya oleh keluarga-keluarga kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pendukungnya. Setelah itu yang konkret-konkret tadi, ada pendukung-pendukungnya, pendukung yang besar. Yang pertama adalah suasana dalam keluarga, yaitu menciptakan suasana persahabatan. Keluarga yang menciptakan suasana persahabatan dalam keluarga, ini ya mereka belajar saling menerima dan memberi. Keluarga ada suasana lebih banyak canda dan tawa daripada percekcokan, perselisihan. Itu. Jadi suasana keluarga yang banyak canda, banyak tawa, ya toh, saling mengejek, berkomunikasi, ya mengejek yang sehat ya, tidak mengejek yang enggak bagus. Atau anak-anak biasanya juga pacok-pacokan, gitu. Oh, kamu digolek iki, ya seperti itu ada juga, ya. Tetapi ada suasana yang gembira atau malah suasananya di kamar masing-masing kalau komunikasi pakai handphone, WA-an itu ya monggo kalau itu.
Tapi yang jelas ada suasana canda dan tawa daripada percekcokan dan perselisihan. Sehingga rumah menjadi tempat yang teduh dan membahagiakan. Kita punya pengalaman pasti Bapak Ibu kita cekcok dan kita menyaksikan pasti ada ya. Yang kedua, suasana perlu diciptakan yaitu menjalin hubungan harmonis. Ada saling pengertian, mengampuni, jauh dari percekcokan, tidak mudah bertengkar, menghindari kritikan atau kata-kata negatif yang tidak perlu. Kata-kata yang negatif itu bisa menyakiti, bahkan bisa menimbulkan pembunuhan karena kata-kata yang nyelekit. Ya. Untuk menciptakan suasana yang ketiga yaitu menjalin komunikasi yang lancar, mengemukakan pendapat tanpa ketakutan, saling berbagi rasa sehingga tidak curhat kemana-mana. Ya, itu anak-anak bisa berani curhat pada bapak ibunya atau kepada mamanya. Itu terbuka, menunjukkan pengertian dan perhatian khususnya saat anggota keluarga membutuhkan. Yaitu kapan? Ya bisa macam-macam. Saat sakit atau berulang tahun, dikejar batas selesai menyelesaikan tugas dan sebagainya, itu ada pengertian, ada perhatian itu. Atau dan yang lain-lain. Itu. Ada sepasang suami istri, bapaknya mengajak istrinya jalan-jalan. Bu, besok meluangkan waktu yuk kita jalan-jalan naik sepeda motor berduaan seharian dari pagi sampai sore. Tapi jawaban istrinya apa? Diem sementara, tapi kemudian menjawab, wah saya tidak bisa besok Pak. Saya punya tugas dampingi anak. Lalu istrinya mengatakan, Bu sudah kamu pergi aja dengan wanita lain sana. Suaminya terkejut. Loh Mbok Nek, kalau memang tidak mau itu enggak usah bilang macam-macam, jangan begitu. Kemudian istri mengatakan, loh maksud saya wanita lain itu ibumu. Suaminya terkejut. Saat itu juga ditelepon dan ibunya menerima telepon dan senang sekali bahwa besok mau diajak jalan-jalan. Akhirnya hari berikutnya datang ke rumah, ibunya saking senangnya, anaknya dipeluk, lalu ditanya mau kemana Bu? Ibunya mengatakan, yuk kita nonton film di bioskop. Oh iya Bu, ada film bagus Bu. Lalu mereka nonton film. Sebelum nonton film membeli brondong jagung, gitu. Brondong jagung itu. Setelah selesai nonton film, anaknya tanya, Bu mau makan di mana? Di restoran sana itu. Oh ya Bu. Lalu pesan makan. Ibu mau makan apa? Walah bebas, saya ikut aja. Ya jangan Bu. Makan yang ini aja. Lalu ibunya bilang begitu. Setelah sampai di rumah, setelah pulang, anaknya baru sadar. Ternyata pilihan-pilihan yang dipilih ibunya itu persis seperti waktu dia masih remaja. Seringkali merengek-rengek nonton film. Sebelum nonton film juga pengen jagung. Lalu makan di restoran yang sama. Dan juga makanan juga makanan yang dia suka waktu kecil. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ibunya meninggal dan anak itu dapat amplop dari restoran itu yang isinya yaitu anakku, kamu saat membaca surat ini pasti ibu sudah tidak ada. Tapi ibu sangat bahagia karena kau ajak jalan-jalan. Itu membahagiakan sekali. Maka teruskanlah itu, ajaklah wanita lain untuk pergi jalan-jalan, yaitu istrimu sendiri. Artinya apa? Artinya mau mengatakan bahwa ibu itu sungguh-sungguh mempunyai cinta itu. Cintanya itu tak terhingga itu sepanjang masa gitu ya, seperti itu. Inilah suasana yang manusiawi yang akan pasti menciptakan suasana religius dalam keluarga. Yang kedua, pendukungnya adalah pendidikan iman. Pendidikan iman tentang kekudusan Tuhan, takut akan Tuhan itu mendampingi saat ada yang salah atau berdosa. Ini untuk melatih hati nurani anak-anak. Dosa membuat orang tidak damai, tak dapat keselamatan, tak berdaya.
Kemudian anak-anak disemangati untuk mengaku dosa, paling tidak Natal dan Paskah. Wah ini baru pandemi kok Romo. Saya itu enggak mantep kalau tidak mengaku dosa langsung empat mata dengan Romo. Ya bagus juga, tetapi karena keadaan pandemi mau bagaimana lagi. Pendidikan mengenal Kristus. Yesus Kristus perlu dikenal. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus menjadi manusia, wafat, bangkit, menyelamatkan orang. Jadi pendidikan iman ini juga menjadi tanggung jawab keluarga. Apakah pernah bercerita ini atau juga sama sekali nggak pernah. Yang ketiga adalah memberi teladan. Anak belajar dari mencontoh daripada mendengarkan. Jadi anak itu belajar dari mencontoh daripada mendengarkan sebenarnya. Konsistensi nasihat, sikap, perbuatan, itu. Jadi ada konsistensi antara nasihat, antara sikap orang tua dan perbuatannya. Figur yang membanggakan anak. Apakah kita ini menjadi figur yang membanggakan anak apa tidak gitu. Kalau saya kira Bapak Ibu iya ya. Saya sendiri juga iya. Orang di dunia ini yang bagi saya paling hebat itu ya. Saya nggak tahu ya. Saya berusaha untuk tidak, tapi ya itu terus. Yang membanggakan ya Bapak Ibu saya. Itu. Bagaimana waktu kecil suasana dalam keluarga itu tercipta, bapak bekerja keras terus gitu dan suka menabung, kalau ibu ya sukanya boros-boros gitu ya, itu. Tapi juga sangat sayang pada anak-anaknya. Orang tua teguh dan tidak mudah dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Jadi teguh. Melanggar lampu, mamanya ya, lampu traffic itu maksud saya. Nah itu anak bisa jadi diem waktu bapaknya melanggar itu, tapi itu terekam secara tidak sadar. Gitu. Ketika nanti dewasa, langsung melanggar pasti. Kenapa? Karena bapaknya dulu juga nerobosi lampu merah. Ya biarpun sekarang sudah ada tilang elektronik ya, sangat berat. Panutan yang tegas dan jelas atas boleh tidak boleh. Baik, jahat, pantas tidak pantas. Terutama bapak-bapak ini ya, biarpun anak lebih akrab dengan mama, tapi ketegasan bapak itu biasanya yang paling berpengaruh pada anak. Itu boleh tidak boleh itu. Ya, jika seorang anak hidup dalam kecaman, ya belajar untuk menyalahkan biasanya itu. Jika itu bisa. Keempat adalah keluarga cinta. Keluarga sebagai sekolah cinta yaitu apa? Nomor dua ego. Saat anggota keluarga mengalami pendidikan maksud masing-masing anggota keluarga itu tidak sangat egois atau menomorduakan ego. Nah, saat itu anggota keluarga mengalami pendidikan cinta sebenarnya. Tetapi saat menomorsatukan ego, saat itu anak tidak mengalami cinta atau merasa tidak dicintai. Ini. Nah, coba aja kita cek pada masing-masing. Itu kalau belajar bagaimana saling mencintai, ibu kok ngalah ya. Itu anak juga belajar mencintai. Menjadi parah apabila terdapat kekerasan dalam keluarga. Apalagi menimpa yang bersangkutan, menimpa anak itu. Anak dalam keluarga yang penuh kekerasan itu ada report itu kekerasan ternyata 6 kali anak yang mengalami kekerasan itu lebih banyak melakukan lebih banyak
Kalau ada banyak 100 kali melakakan diri, mencintai diri, 1.500 kali diperlakukan semenang-menang. Jadi dia akhirnya apa? Akhirnya ya karena nakal dan sebagainya lalu diperlakukan semenang-menang. Ini ada sebuah data seperti itu. Lalu yang kelima, pendukungnya untuk menciptakan suasana religius dalam keluarga itu orang tua harus disadari orang tua menjadi pendidik utama. Orang tua aktif dan terlibat dalam proses, orang tua mempraktekkan imannya, orang tua terlibat dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, tidak apa-apa diserahkan hanya sekolah, tapi ikut terlibat. Pendampingan iman sebenarnya tidak sulit. Dibutuhkan komitmen dan pengenan sebenarnya pendampingan iman. Pengaruh media massa macam-macam. Lalu anak tidak mudah berinteraksi karena apa? Sibuk dengan handphonenya sendiri. Bahkan ada yang kecanduan. Dan ini bahayanya apa? Hati dan pikiran anak tidak lagi terarah pada Tuhan. Iya. Maka sudah terkasih, untuk menciptakan suasana religius dalam keluarga, sudah hampir 45 menit saya bicara, karena nggak usah lama-lama, nanti silahkan kalau ada yang dari religius dalam keluarga, senang suka komitmen. Untuk bangun religius selain memang rahmat Tuhan, kuncinya adalah komitmen. Kan apa yang pantas di hadapan Tuhan itu komitmen, kemauan kuat apa yang pantas di hadapan Tuhan itu yang harus dijalankan. Demikian yang saya coba refleksikan dari pengalaman hidup sebagai romo mendampingi keluarga-keluarga, dan sudah saya lebih dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Romo Paulus Supriyo yang telah menyampaikan materi yang sangat inspiratif ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktu panjenengan untuk sharing mungkin atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin penegasan, peneguhan. Sampai saat ini ada 56 yang hadir, luar biasa. Maka forum ini bisa menjadi forum mungkin bukan diskusi ya, tetapi lebih bertukar pikiran atau mungkin hal-hal yang baik untuk bisa menjadi pembelajaran bersama. Maka monggo yang akan mengajukan pertanyaan bisa langsung meng-unmute atau mengaktifkan audionya dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Nampaknya lengkap yang hadir, ada keluarga muda. Oh, ada Pak Wayan dan Pak Valentinus Barudin. Pak Wayan dulu monggo, lalu nanti dilanjutkan Pak Barudin. Ya, monggo Pak Wayan. Terima kasih, selamat malam Romo dan Bapak Ibu. Selamat malam Pak Wayan. Derek beliau sungkowo Pak Wayan. Matur nuwun Romo, Bapak Ibu. Pertanyaan saya Romo terkait dengan bagaimana menciptakan suasana kekudusan di dalam keluarga ini, yang bagi saya itu mewujudkan kedisiplinan itu yang susah Romo. Kalau saya dulu dididik di asrama mungkin begitu mudah diatur gitu Romo, bagaimana doa lalu belajar dan sebagainya. Tetapi di rumah itu
anak-anak itu sudah dengan berbagai macam kesibukannya dan HP-nya masing-masing itu lalu menjadi sulit dia untuk diajak misalnya berdoa bersama atau membaca kitab suci dan mungkin hal-hal yang semacam itu, Romo. Solusinya bagaimana, Romo? Mengatasi hal-hal seperti itu, membuat kedisiplinan bersama itu, Romo. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Lalu sekarang Pak Barudin, monggo. Lalu nanti kepada Romo Supriyo dan nanti dilanjutkan sesi berikutnya. Monggo Pak Barudin. Berkah dalam. Ada satu pertanyaan, Romo. Zaman sekarang ini yang namanya media sosial, HP itu kan sudah nyatu dengan kehidupan manusia. Tetapi sayangnya kadang-kadang penggunaannya tidak pas. Ada seseorang di antara kita yang sering mengungkapkan ungkapan doanya itu melalui grup-grup WA atau di dalam HP itu menulis ungkapan doa. Bukan tuntunan doa, tetapi ungkapan doa yang seakan-akan dia berdoa, tetapi melalui media sosial. Saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi menurut saya itu tidak pas, tidak benar. Seakan-akan merendahkan nilai doa dan memandang Tuhan itu kenapa berdoa kok melalui HP, melalui WA. Menurut kami ini sesuatu yang perlu diluruskan, tapi masalahnya bagaimana kita mestinya meluruskan terhadap hal yang seperti itu. Kalau kita akan sampaikan nanti merasa tersinggung, tapi kalau tidak kok kayaknya tidak pas. Masa Tuhan di WA gitu. Ini kan betul-betul tidak pas menurut kami. Nah, pertanyaan kami, Romo, sebaiknya bagaimana kita menghadapi seperti itu? Apakah kita sampaikan ataukah kita diamkan saja? Ini saja, Romo, pertanyaan kami. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Barudin. Monggo, Romo, untuk 2 pertanyaan dulu, nanti dibuka sesi yang lain lagi. Terima kasih Pak Wayan tentang disiplin. Ya memang kita ini kan sebenarnya murid sebenarnya kita itu. Kita itu kan disciple, kita itu disipulus. Dan memang cirinya sebagai murid ya memang adalah disiplin. Kan kita ini kan murid-murid Kristus begitu. Maka ya mestinya yang namanya disiplin itu bagian dari kepribadian kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Tanpa disiplin ya memang orang tidak akan rasanya mendapat apa-apa. Mana tahu hal-hal yang sukses itu tanpa disiplin. Enggak ada. Pasti butuh disiplin. Nah, untuk menciptakan disiplin keluarga pasti nanti silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau sharing ya, tidak harus dengan saya tidak harus saya ya. Tapi yang jelas pasti memang ada komunikasi, ada kesepakatan-kesepakatan bahwa jam sekian kita berdoa, jam sekian paling tidak berdoa bersama itu. Membaca kitab suci ya boleh terjadi, tapi umumnya juga tidak mudah, tapi juga paling tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Wah, angel Romo sulit, anak bersepakat ya dilanggar. Tapi kita juga yang namanya pendidikan itu kan nggak bisa memetik seketika itu pula, Pak. Bahkan jauh hari nanti yang namanya pendidikan itu baru bisa dialami. Tapi yang jelas adalah bahwa dalam keluarga ada duduk bersama, komunikasi, membuat kesepakatan bersama, ya sudah, kalau kesepakatan bersama sudah dirumuskan, ayo bersama-sama kita taati. Apakah lalu harus ada hadiahnya yang disiplin, harus ada hukuman yang tidak disiplin, ya itu terserah saja. Tapi menurut pengalaman saya memang pendampingan seperti di seminari itu memang sudah ada agenda yang jelas, ada kesepakatan bersama yang jelas.
Ini loh agendanya. Maka mari kita belajar disiplin. Yang tidak disiplin ya dulu saya hukum. Tapi hukumannya pasti yang makin membuat dia bahagia dan memang menyadari, tidak malah membuat makin benci pada yang memberi hukuman. Makanya dengan diam-diam saya katakan, Mas, hukumannya membersihkan tiang-tiang itu ya, cagak-cagak itu ya, sendirian, gak usah cerita-cerita gitu. Atau mencabuti tapak liman rumput di halaman, itu juga bisa. Jadi anak tidak merasa dipermalukan. Itu menurut pengalaman saya Pak Wayan, jadi ada komunikasi dan mari kita taati bersama. Tapi yang namanya anak ya pasti ya lambe sak apa namanya tumang jadi sak merang toh, artinya dulu ya harus selalu mengingatkan. Tapi Bapak Ibu yang lain silahkan. Yang kedua, Mas Barudin, kita tidak tahu persis ya sebenarnya di dalam hati, pikiran Priyantun itu pribadi itu ada apa begitu ya. Ya kita bisa menganggap itu tidak pas ya boleh, tetapi juga bisa jadi ia sungguh-sungguh bisa mengalami kehadiran Tuhan, bisa merasa berelasi dengan Tuhan yang erat, yang intim, yang hangat begitu dengan cara dia berdoa menulis melalui handphone. Ada juga pengalaman dulu orang yang mencoba menjalin hubungan dengan itu dengan membuat tulisan. Dia menulis. Dan dengan menulis itu dia bisa merasa bahwa Tuhan itu sungguh dekat dengan saya. Tuhan itu sungguh-sungguh peduli pada saya. Biarpun dia tidak mengesampingkan ikut ekaristi atau doa pribadi atau doa bersama yang mesti dia jalani. Tapi sebagai pribadi, sebagai pengalaman iman, ya dia merasa dengan menulis itu saya kok merasa saya berkomunikasi dengan Tuhan. Maka sikap kita bagaimana menurut saya ya kalau bisa berdiskusi ya bertanya kok bisa begitu kok, tapi menurut saya kok nggak pas ya gitu. Tapi kalau itu kenal, kalau nggak kenal ya menurut saya ya sudah aja Pak menurut saya. Artinya biarlah dilanjutkan. Nanti karena dia berkomunikasi dengan Tuhan ya biarlah Tuhan nanti yang mengingatkan atau apa. Atau juga melalui dia justru kita nanti yang disemangati juga bisa. Jadi menurut saya kita tidak punya kepentingan untuk menyalahkan atau melarang dan sebagainya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya buka sesi berikutnya untuk tanya jawab, mengingatkan ada link Google Form di fitur chat. Mohon berkenan nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir supaya kegiatan kita pada sore hari ini nanti dapat terdata dengan baik. Mohon kerjasamanya. Baik, saya buka sesi tanya jawab berikutnya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Tadi nampaknya ada yang memanggil saya tadi, siapa ya? Bu Repto apa ya? Tadi yang mau menanyakan ya? Nggih, Bu. Oh, enggak ya? Bu, saya boleh, Bu. Oh, nggih, Bu Ida W. Oh, nggih. Baik, Bu Ida, monggo. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Materi malam ini sangat menarik sekali ya. Terus terang saya baru sekali ini mengikuti Romo. Saya tertarik dengan perkawinan campur. Saat ini kan banyak terjadi perkawinan campur beda gereja, nggih Romo. Dan banyak yang anak-anak muda banyak yang berpendapat bahwa tidak apa-apa, toh sama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Nah, yang ingin saya tanyakan Romo, bagaimana pandangan iman Katolik terhadap perkawinan campur beda gereja? Matur nuwun Romo. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi atau pertanyaan dari Ibu Ida bisa dijawab oleh Romo sambil menunggu yang lain? Ya, nampaknya baik. belum ada. Terima kasih. Mbak, sebenarnya perkawinan yang dicita-citakan, yang artinya dikatakan ideal, itu perkawinan antara Baptis Katolik dengan Baptis Katolik.
Itu yang menjadi cita-cita, yang diidealkan, yang diharapkan begitu. Sedangkan perkawinan yang lain itu sebenarnya tidak menjadi yang ideal, tidak menjadi yang dicita-citakan. Tetapi faktanya dalam hidup, realnya itu terjadi. Oke, yang belum dilanjutkan, yang sudah dijumlah ke bawah. Itu ya, jadi apa namanya, sudah selesai jumlahnya Pak, ya itu jadi apa namanya, itu sebenarnya tidak ideal. Maka karena tidak ideal, biarpun tidak ideal, gereja menerima, gereja mengakui perkawinan campur. Tetapi gereja memberi yang namanya ini harus diberi izin untuk pernikahan antara Katolik dengan Protestan. Itu diberi izin. Atau harus dimintakan izin maksud saya. Setelah dapat izin baru bisa menikah. Sedangkan antara Katolik dengan bukan Katolik, bukan Protestan, itu namanya bukan izin tapi dispensasi. Dengan yang Islam, Buddha, Hindu, tak beragama itu dispensasi. Itu mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa itu tidak ideal. Kenapa? Karena harus ada izin atau harus ada dispensasi. Tetapi gereja melihat fakta di lapangan begitu, ya gereja menyetujui. Gereja memberi kemungkinan untuk menikah secara campur. Itu sikap gereja. Biarpun ini bukan yang ideal. Karena banyak pengalaman juga tidak cukup mudah. Dalam keluarga ada dua jalan, ada dua arah itu. Demikian Mbak Ida, jawaban saya. Terima kasih. Nggih, Romo matur nuwun. Saya boleh tanya? Umurna. Masih ada satu penanya lagi, Romo. Ya. Singkat, nggih. Bu Tuti, monggo. Iya. Selamat malam, Romo. Berkah dalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, peserta Katolisitas. Pertanyaan saya sederhana, Romo. Bagaimana caranya saya menyimpan barang-barang suci tetapi sudah rusak, Romo? Jadi kami itu dulu waktu kena gempa itu banyak sekali patung yang pada pecah. Saya mau buang, tapi saya kok nggak tega. Jadi patung kelumbruk kemana-mana. Bagaimana caranya saya harus menyimpan atau bagaimana ya, Romo ya? Terima kasih. Pertanyaan saya hanya itu, Bu Porna. Saya kondurakan. Iya, barang yang sudah rusak. Oh, barang yang sudah rusak. Betul. Monggo, Romo. Romo, maaf, mikrofonnya dinyalakan dulu. Romo, maaf. Sudah terdengar ya Pak Oktav? Mohon maaf ya, saya nggak tahu ini mati sendiri kelihatannya, atau Bu Pora yang mention nggak tahu saya. Ya terima kasih. Ya baik, ya. Jadi di timur gereja itu ada sumur suci. Sumur suci itu untuk membuang benda-benda rohani, lebih-lebih untuk membuang husti-husti yang remah-remah yang kecil-kecil itu dibuang di situ. Tetapi untuk benda-benda yang besar itu Mbak bisa ditimbun. Ditimbun itu bahasa Jawanya dipendem gitu. Jadi membuat lubang di rumah, biasanya pepet ke tembok saja, pepet ke pondasi, karena kan tidak mungkin akan tercangkul lagi, lalu ditimbun, dipendem di situ, ya sudah, tidak apa-apa. Apakah harus dibuntel lawan Romo mori? Ya enggak usah, enggak apa-apa ya toh, ditimbun aja, lalu di atasnya ditanami bunga-bunga ya boleh itu. Jadi untuk tanda petik larung atau tanda petik ya mohon maaf tidak begitu lah maksud saya, membuang begitu maksud saya ya, atau ya merawat di tempat lain ya dibuat aja lubang lalu dimakamkan, ditanam, ditimbun di situ. Kalau di timur gereja terlalu sempit apa namanya lubangnya jadi tidak mudah. Ya kan bisa diremuk dulu Romo, dijadikan apa namanya abu lalu ditabur ya enggak usah. Saya kira baik ditimbun di dekat rumah situ. Demikian Mbak Tuti.
perlainan jalan lancar ya. Amin Romo, puji Oh ya, Tuhan, matur lancar nuwun semuanya. atas Injih. pelayanannya untuk teman-teman perlainan. Injih Romo. Baik, Romo, ini ada yang bertanya melalui forum chat. Saya bacakan, Ji. Romo, perlukah sebagai orang tua mengambil tindakan tegas dalam tanda kutip agak keras dengan mengambil HP anak waktu jam pelajaran atau waktu ujian dan mengancam bila tidak nurut, biaya apapun akan dihentikan. Monggo Romo. Ada Pak Oktav ini sebagai kepala sekolah. Saya kira bisa menjawab bagaimana, monggo Bapak Ibu, tidak harus saya, tapi ya saya. Menurut saya ya monggo, yang lain siapa mau menjawab? Bu siapa yang tanya, Bu? Sebentar. Oh, ini tidak ada namanya. Oh, enggak apa-apa. Mohon maaf gitu, coba. Siapa silakan mau jawab. Siapa Pak Oktav atau Pak siapa? Pak Wayan juga bisa. Atau Pak, tadi saya lihat Pak Baskoro sebagai dosen juga bisa. Atau Bu Purna sendiri sebagai dosen juga bisa, silahkan. Tidak harus saya. Ya, saya coba jawab, Romo. Ya. Kalau mendidik anak atau mengajar anak atau mendampingi anak, tadi kan Romo sudah di slide-nya tadi ada ya, jika kita mengancam nanti anak terus juga menjadi tumbuh dalam dirinya mengancam orang lain atau bagaimana. Nah, kan itu juga kurang baik mungkin ya artinya. Jadi tentu hal-hal seperti itu diseimbangkan dengan cara yang lebih cinta kasih. Nah, begitu Romo dari saya, singkat saja. Terima kasih Romo. Iya, wah luar biasa ya kepala sekolah kita itu. Ya Ibu dosen atau siapa silakan. Kalau sekarang saya malah, ayo ambil HP-mu untuk kuliah begitu Romo, karena kuliahnya online. Romo, ada pertanyaan dari Ibu Anastasia Riatriasih, bertanya tentang kumpul kebo. Bagaimana cara memberikan bila ada umat yang kumpul kebo, tapi beliaunya merasa bahwa perbuatan tersebut bukan dosa. Mungkin memberikan saran atau nasihat mungkin. Monggo Romo. Ya. Yang pertama dulu saya nambahi Pak Oktav, jadi bagus tanggapannya Pak Oktav tadi. Jadi tegas itu berbeda dengan keras ya. Itu. Ya kita harus menjadi orang yang tegas tapi tidak keras, menjadi orang yang lembut tapi tidak lembek. Yang paling penting ada pembicaraan terlebih dahulu, Dek. Kita sepakat loh ya, kalau pas belajar masuk handphone nanti Ibu ambil. Adik nggak boleh marah loh ya. Nah, gitu mamanya. Iya, lalu bisa dilaksanakan. Itu. Begitu ya Bu siapa tadi itu. Lalu yang kedua, memang soal kumpul-kumpul ini, apalagi kumpul yang tidak sah itu membahayakan jaga jarak, COVID ini. Ya tentu kita harus berhati-hati, dan tetapi bukan berarti lalu kita cuek, lalu kita mendiamkan. Berbagai macam jalan bisa ditempuh, entah itu bertemu secara pribadi dengan salah satu, tidak bersama-sama, itu kalau tidak dengarkan ya mencoba cari teman untuk diajak bicara. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya kita anggap aja sebagai orang yang belum mengenal Allah, begitu aja, mau bagaimana? Dan itu memang sangat bahaya pula kalau pemuda situ itu tidak terima itu lalu digerobyok dan sebagainya itu. Tapi juga pernah ada pemuda 4 atau berapa mendatangi saudaranya, ini saudaramu begini. Saudara mengatakan pun badhe jenengan badhe panjenengan napake wong gebuki monggo mangan apa. Tapi pemudanya setelah itu apa? Pulang ya malah enggak berani ngapa-ngapa. Ya udahlah, dibiarkan saja begitu. Ya, Bang, lalu apakah harus sampai pada tanda petik pengurus pemerintahan? Saya tidak tahu. Jadi kasus per kasus. Jadi perlu rembugan baik-baik di RT bagaimana, apakah sampai pada harus ke penegakan hukum dan sebagainya, itu tergantung persoalannya. Tapi yang jelas kita punya tugas pula untuk berbicara baik-baik dari pribadi ke pribadi, dari hati ke hati, duduk persoalannya begini, baiknya begini. Kalau memang sudah sungguh-sungguh ingin hidup bersama ya banyak jalan gitu. Demikian Mbak atau Bapak tadi, mohon maaf.
Ibu Dari ya. Bu Anastasia Ya, Riantian. itu ya Mbak Ana. Ya. Bapak Ibu mungkin masih Kurang ada 3 pertanyaan. menitan Bu saya kira. Oh, nggih. Ya. Mungkin masih ada satu lagi. Monggo kalau ada. Hanya menurut pengalaman kita sharing, berdiskusi seperti ini melalui online ini bagaimana ya saya kira. Kalau ya bisa kita lanjutkan, kalau enggak besok tatap muka. Ya, ada tadi paling banyak sampai mencapai. Bagus sekali Romo. Oh. Bagus Romo. Ada Pak Robert. Ada Pak Robert datang ini. Saya nanti ikuti untuk seterusnya Romo. Bagus Romo. Ya. Bagus. Benar, ini harus dipertahankan. Sangat bagus. Saya yakin akan menjadi dalam situasi saat ini seperti virus yang masih belum ditahu kapan berakhir, ini sangat membantu untuk seluruh keluarga. Sangat membantu. Termasuk saya sendiri merasakan agak susah untuk mengajak berdoa, beda sekali. Waktu masih kecil gampang sekali. Dia masuk kamar kita berdoa. Tapi sudah besar, waduh sudah susah. Sangat susah memang. Ini yang perlu kita harus banyak mendapat masukan dari Romo. Harus banyak masukan. Terima kasih Romo, bagus sekali renungannya malam ini. Sangat bagus. Terima kasih Bu Purna ya. Pak Okta, salam ya. Ya, salam Pak Robert. Ya. Salam Pak Okta. Ya, Pak Robert. Ada salam dari Mepong, Pak Robert. Ya. Nanti NP besok NP Romo. Terima kasih. Ini di kolom chat ada bukan pertanyaan sih, tetapi menegaskan ternyata benda rohani boleh dibuang, selama ini kami simpan sampai berjibun. Gitu. Tadi sudah ditegaskan oleh Romo. Baik, Bapak Ibu nampaknya waktu juga yang ada Pak Alexander Joko yang mengacungkan tangan, mungkin apakah mau menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, monggo. Suami Boy itu. Terima kasih. Selamat malam Romo dan semuanya. Selamat malam. Begini Romo, untuk sekarang itu kita menghadapi anak-anak itu malah terkadang kita itu merasa kesulitan karena banyaknya media sosial yang begitu gencarnya. Contohnya aja mengklarifikasi tentang Yesus Kristus saja di YouTube itu banyak sekali, dari teologi Kristen, dari teologi apa. Jadi terkadang kita berdebat dengan mereka itu begitu hebatnya sehingga kita terkadang kalah. Nah, ini untuk menyiasati seperti itu gimana Romo, biar kita juga bisa menjelaskan bahwa teologi Katolik itu seperti ini dibandingkan dengan teologi-teologi yang lain. Begitu Romo, terima kasih dan selamat malam Romo. Oh ya, baik. Ya, monggo langsung Romo. Iya. Mas Joko, ya bagaimana ya? Tetapi jelas kalau kita itu tidak mempunyai, ya tidak ada yang bisa kita berikan. Artinya bahwa kalau kita tidak mengasah gergaji, tidak juga rajin membaca, rajin mendalami informasi-informasi iman kekatolikan, ya mungkin lalu kita keteteran di dalam berdiskusi dengan anak-anak yang lebih canggih biasanya. Maka jalannya bagaimana? Ya menurut saya kita berani menyediakan waktu untuk membaca, untuk juga mendalami pengetahuan-pengetahuan kekatolikan kita, sehingga kita menjadi orang Katolik yang cerdas pula untuk bertemu, untuk berdiskusi dengan siapapun. Saya kira kalau tidak itu ya pasti kita tidak punya apa untuk kita sumbangkan, kita keteteran pasti. Kita bahkan lalu merasa kalah begitu. Padahal ada tugas sangat penting sebagai orang tua yang imannya secara perasaan mantap, tetapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan otak kita. Jadi menjadi cerdas, tangguh, itu yang diperlukan. Maka menurut saya jalan keluarnya ya kita sendiri, mohon maaf ya, harus berani pula selalu mengasah gergaji kita supaya tajam untuk berdiskusi. Begitu. Itu banyak jalan, entah membeli buku, entah mencari meminjam buku atau bertanya dan sebagainya.
Biarpun dalam berdiskusi dengan anak tidak harus waktu itu pula kita bisa menjawab. Kalau memang tidak bisa menjawab, bisa mengatakan pada anak, saya stop dulu, saya janji tak cari informasi yang lain, nanti saya jawab. Saya kira itu juga guru-guru kita dengan rendah hati kalau tidak bisa menjawab pasti juga menunda untuk mencari jawab. Begitu Mas Joko, jawaban saya. Terima kasih. Masih ada satu peserta yang raise hand ini tapi tidak ada nama akunnya, hanya Oppo F5. Apakah akan menyampaikan pertanyaan, J? Karena memang tidak ada nama akunnya. Halo, Oppo F5. Ada raise hand di sini. Apakah masih memonitor? Oh, sudah tidak ada, sudah hilang. Baik, nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, tetapi waktu cukup jualah yang membatasi kita. Maka bisa satu lagi, Bu? Oh, J. Satu lagi saja, J. Satu lagi, J. Bisa satu lagi. Oh, J, Mbak Wening, monggo. Iya. Ya. Ya, J, Bu, terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya ya, ini saya mempunyai anak usia SMP, Romo. Dulu muridnya Pak Oktav. Pak Oktav mungkin sudah kenal dengan anak saya yang bernama Bagus, Pak. Oh iya, Bu. Baik, salam ya. Waduh. Iya, ini anak saya ini punya keinginan untuk masuk di seminari, Romo. Waduh. Tapi terkendala dengan dia itu punya kesukaan hobi itu ngutak-atik HP. Dia jadi senang suka elektro, intinya seperti itu. Takutnya nanti kalau masuk ke seminari tidak tersalurkan hobinya itu. Begitu, Romo. Jadi saya harus bagaimana untuk mendukung anak saya supaya nanti bisa ke seminari dan mungkin hobinya itu juga bisa tersalurkan gitu. Bagaimana saya memberikan pandangan untuk anak saya supaya niatnya masuk ke seminari masih kuat, begitu, Romo. Iya, begitu aja. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Kita dalam. Ya, terima kasih, Bu. Romo, waktunya. Langsung saja. Terima kasih Mbak Wening, luar biasa informasinya. Wah, ini Pak Oktav juga bangga punya alumninya yang mau masuk seminari. Ya, Mbak Wening, yang pertama adalah anak kita dukung sungguh-sungguh, kita semangati untuk menekuni, mencintai rasa perasaan terpanggil mau jadi imam itu. Dan kalau memang itu yang kuat, ya, semoga akhirnya bisa terus. Dan kalau memang terus, pasti hobinya yang muncul sejak sekarang ini, nanti kalau jadi Romo juga tidak akan hilang malahan. Bisa jadi malah Romo ahli elektronik gitu ya, Romo ahli utak-atik handphone gitu. Dan sekarang juga ada beberapa Romo yang punya spesialisasi, terutama Romo-Romo yang Serikat Yesus, tidak Romo Projo diosesan seperti saya, karena diosesan memang tugasnya lebih mengurusi paroki, tapi banyak juga Romo Projo yang tidak mengurusi paroki sekarang ini, tapi juga banyak Romo yang mempunyai spesialisasi. Jadi Romo keromoannya itu tetap, tapi ada tambahannya dia punya spesialisasi. Maka didukung saja, lalu ya dicoba untuk nanti mendaftar. Nah, ketika mendaftar lalu disampaikan pula bahwa saya sejak kecil punya hobi ngutak-atik handphone. Nanti bagaimana saya di seminari, kan saya kehilangan hobi. Kalau memang betul dia merasa mau jadi imam, pasti dia juga berani menahan diri untuk sementara tidak utak-atik handphone kalau kebijakan seminari seperti itu. Dan nanti pasti ada waktunya lagi. Tapi kalau seminari tidak apa-apa, silakan masuk. Nanti kita beri fasilitas, kita beri waktu untuk menyalurkan apa yang menjadi hobimu.
Nah, itu ya sudah, kalau begitu berarti bisa. Biarpun tentu ada batas-batasnya, tidak dari pagi sampai sore ngutak-atik handphone sampai lupa makan, lupa mengolah yang lain kan nggak mungkin. Tapi Mbak Wening prinsipnya anak tetap disemangati saja. Kalau tetap mengembangkan hobinya itu juga silahkan dilanjutkan. Nanti pada waktunya untuk mendaftar silahkan diikut sertakan. Nanti pihak formator, pihak guru-guru seminari yang akan menilai untuk tentu hasil dari rembukan rapat menerima anak ini atau tidak, itu keputusan dari para formator. Tapi kita sebagai orang di luar seminari tugasnya menyemangati, mendukung, ya membantu, memfasilitasi, itu yang paling pokok. Kita tidak pernah ngendondoni atau menghalang-halangi orang yang mau masuk seminari. Itu yang paling pokok. Demikian Mbak Wening, terima kasih. Matur nuwun Romo, sampun nggih Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi untuk katolisitas periode mendatang. Ya, baik Bapak Ibu Romo, baik kalau pertemuan kita ini kita dokumentasikan, Pak Oktav akan memotret. Jadi mohon berkenan mengaktifkan videonya untuk kita berfoto bersama. Monggo Pak Oktav. Baik, terima kasih Bu Purna. Romo, Bapak dan Ibu, marilah kita foto bersama dengan cara mengaktifkan video. Ada 3 ruangan atau 3 layar, tentu saya akan mengambil 3 kali. Siap? Senyum. Saya hitung dulu layar pertama. 1, 2, 3. Saya pindahkan dulu. Berikutnya ruangan 2. Saya tidak tahu nanti siapa saja yang di sana. Tetap senyum saja. Siap? 1, 2, 3. Saya pindahkan dulu. Kita masuk ruang 3. Juga tidak tahu siapa saja yang di sana. Tetap senyum dan sukacita. 1, 2, 3. Baik, Bu Purna sudah selesai untuk foto bersamanya. Terima kasih Pak Oktav. Ini nampaknya hadirinnya tidak hanya seperti yang tertulis di partisipan, karena saya lihat di monitor itu ada 1 gadget dihadapi 4-5 orang. Ada juga yang mengajak cucu, jadi ini peserta katolisitasnya dari segala usia. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Tentu kita berharap masih akan ada kesempatan yang akan datang dengan tema yang lain lagi. Kita akan segera mengakhiri acara kita dalam katolisitas melalui Zoom meeting atau Zoom ini dengan doa. Namun sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekeliruan, ketidaksempurnaan yang pasti bukan kesengajaan. Mohon maaf, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan mengucap syukur dalam doa. Kembali mohon bantuan Pak Oktav untuk memimpin doa. Baik, Bapak dan Ibu, serta Romo, nanti diakhiri dengan mohon berkat Romo ya. Mari kita tutup katolisitas hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Sang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu atas segala berkat rahmat sepanjang pertemuan hari ini melalui Zoom. Sudah banyak sharing, sudah banyak pencerahan yang kami dapat dari Romo, dan juga dari sharing keluarga, Bapak dan Ibu. Semoga pencerahan dan sharing ini menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya, mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu, dan bersama Romo. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dianugerahi kesejahteraan rohani, rezeki yang berlimpah, dan perlindungan dari mara bahaya, serta diberkati oleh Allah Bapa kita yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, berkat dalam semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Romo, matur nuwun Bapak Ibu, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Salam.
Berkah dalam, sampai berjumpa lagi. Dan sampai jumpa lagi bulan depan.